Kita akan belajar bersama-sama. Temanya hari ini adalah misteri Yunus yang berada di dalam kapal. Kita lihat misteri apa saat Yunus itu berada dalam kapal. Kita akan baca bersama-sama dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 15. Saya dibantu dengan multimedia ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya mohon bantuan teks media. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 15 ya. Udah? Saya akan baca ayat pertama. Nanti Bapak Ibu baca ayat kedua saling bergantian ya. Yunus pasal pertama ayat 1 sampai 15 ya. Saya baca ayat pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkata mereka kepadanya, beritahu kepada kami karena siapa yang membawa malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari mana engkau. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang itu menjadi satu, lalu berkata kepadanya, apa yang kau buat? Sebab orang itu mengetahui bahwa ia akan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Ayat 11. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. 12. Soalnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Terus lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang ini, darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan ialah berbuat seperti yang kau kehendaki. Terakhir,
Amin. Bapak Ibu, ini adalah suatu cerita dongeng, tetapi setelah kita pelajari, saya belajar tadi bukan dongeng, saudara. Ini ada bukan cerita, tapi ini ada suatu rema yang bisa mengubah kehidupan setiap orang. Saya akan menjelaskan yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, saudara. Kita akan tahu siapakah Yunus. Tuhan memilih Yunus. Yunus itu adalah orang yang sederhana, tidak pintar ngomong, tidak pintar berkobat, tapi perilakunya itu sangat kenabian, saudara. Yunus itu berasal dari Gad. Gad itu 5 kilo dari kota Nazaret di sekitar Galilea. Yunus itu nama Ibrani disebut dengan Jonah. Ya, dia ini orang Israel, saudara. Nah, Yunus mendengar suara Tuhan untuk dia diperintah Tuhan untuk datang kepada bangsa Niniwe atau rakyat di Niniwe. Saudara, Yunus ini salah satu nabi yang dikenal bukan karena kehebatannya dia berbicara, bukan karena kehebatannya dia berkhotbah, tetapi Yunus dikenal karena ketidaktaatannya. Yunus dikenal sebagai nabi karena ketidaktaatannya, ya. Biasanya orang terkenal itu yang baik, saudara, tapi Yunus ini dikenal dengan sebagai nabi yang tidak taat. Lah, karena tidak taatannya ini banyak kita berkata, kok Yunus ini nabi kok tidak taat ya, gitu. Oh, sebagai nabi kok tidak taat. Harusnya Yunus ini memberikan contoh teladan karena dia seorang nabi. Mari kita lihat dulu, saudara, ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tuhan berfirman pada Yunus, Yunus, pergi ke Niniwe, sampaikan kepada mereka karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Saudara, Yunus mendapatkan perintah kepada Tuhan supaya dia datang ke Niniwe. Kemudian Yunus mempersiapkan diri, dia pergi dari Gad ke Yafo, tidak terlalu jauh. Yafo itu suatu kota pelabuhan saat itu yang ramai, saudara. Di wilayah Israel ada pelabuhan cukup ramai. Kemudian Yunus ini ternyata ada kapal yang berlayar tapi tidak ke Niniwe, tapi kapal itu berlayar menuju Tarsis. Tarsis, saudara. Niniwe itu jaraknya dari pelabuhan Yafo ke Niniwe itu sekitar 550 mil, atau kalau diukur itu sekitar 800 kilo, saudara. Sedangkan dari kota pelabuhan Yafo ke Tarsis itu menempuh jarak 2.500 mil atau sekitar 4.000 kilo, lebih jauh. Yunus beranggapan, kalau saat saya baca di kisah Yunus itu, Yunus punya anggapan, kalau saya pergi jauh ke Tarsis, Tuhan tidak akan tahu. Saudara, Yunus itu merasakan gelisah hatinya. Karena apa? Karena Niniwe ini bagi Yunus adalah kota yang sangat berat. Kalau aku ke sana, aku berat. Kalau ke sana, aku menjadi sakit, gitu, saudara ya. Nah, kita akan melihat kenapa Yunus kok nggak ke Niniwe, tapi Yunus kok ke Tarsis. Di ayat kedua katakan, saudara, kalau kita melihat ke belakang tentang sejarah Niniwe, Niniwe ini sebenarnya ibu kotanya bangsa Asyur, saudara. Bangsa Asyur itu berada di timur Sungai Tigris yang sekarang menjadi kota Irak. Tadi bangsa Asyur itu Irak, saudara ya. Lah, Niniwe itu kota yang paling besar itu namanya sekarang jadi kota Mosul di Irak. Itu suatu kota yang besar, ramai, juga suatu kota yang mewah. Nah, di situ ada diskotik kalau sekarang ini ya. Zaman itu sudah sangat maju. Diceritakan sejarah itu bahwa Niniwe ini suatu kota yang sangat ramai sekali. Di situ pusatnya kota, pusatnya pemerintahan, pusatnya organisasi. Nah, di Niniwe ini ada suatu kayak apa ya? Kota yang merupakan ada pusat tentara yang terkenal dengan strategi perang, sudah. Strategi militernya sangat terkenal. Kemudian Niniwe ini juga merupakan suatu kota yang cukup luas. Niniwe atau ibu kota Asyur ini, saudara, dikenal sangat kejam. Jadi pada waktu itu sekitar abad 13 sebelum Masehi, bangsa Asyur menguasai seluruh wilayah Irak yang sekarang itu ada sekitarnya semua, termasuk Israel itu ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur ini kalau menyerang, kalau mau menjajah, mau menginvasi, dia telah lebih dulu membuat bangsa lain itu
apa itu namanya, membuat shock, membuat takut. Nah, kita lihat yang pertama. Ini kejahatan yang pertama. Kalau misalnya orang Niniwe ini menangkap perang, pada waktu perang, pimpinan perang ditangkap, maka pimpinan perang ditangkap itu pertama dia langsung diikat tangan-tangannya semuanya, ditelanjangi, dia diikat, ditaruh di pintu gerbang kota. Kalau begitu di perbatasan itu ya, ditaruh di tali. Setiap orang itu harus menyasat kulit. Jadi prajurit disasat, saudara. Kalau misalnya saat itu orang-orang Israel tertangkap atau tentara bangsa yang ditaklukkan tertangkap, maka setiap kulit-kulitnya itu disasati semua. Semua yang lewat masih biasa, dan kulit itu dikumpul-kumpulkan. Nanti di setiap kota yang ditaklukkan oleh Asyur, kulit-kulit ini ditempelkan di tiang-tiang itu di setiap daerah yang ditaklukkan. Sehingga bangsa itu banyak bangsa yang menjadi takut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya tentara yang ditangkap tadi mempunyai istri hamil, saudara, maka istrinya ini ditarik, terus semua prajurit itu menjadi totoan, saudara. Ayo, laki apa perempuan, gitu, saudara. Nanti aku laki, aku perempuan, gitu ya, semua berkata. Kemudian untuk memastikannya, maka perut perempuan yang mengandung tadi dirobek di tengah-tengahnya, janinnya diambil, kemudian ditunjukkan. Lah ini ketemu laki perempuan, nanti yang menang baru dia mendapatkan taruhan tadi. Bayi yang dibawa tadi itu dilempar di batu yang di dekat perbatasan kota. Kemudian yang ketiga, anak-anak, jadi dari prajurit tertangkap itu anak-anaknya dipotong kepala, saudara. Dipotong, dan potongan kepala ini dikumpulkan. Juga prajurit-prajurit seperti panglima kalau sampai tertangkap penggal kepalanya. Ada lagi kejahatan yang paling sadis, saudara. Rahangnya ini dilubangi dengan besi yang panas, itu dimasukkan itu. Nah, saat saya melihat sejarah membaca itu, saya juga cukup ngeri, saudara ya, karena rahangnya sudah dilubang, itu ditarik rantai kecil, ditaluk gini, disambung dengan tahanan lain, disambung dengan tahanan, dan dia dibawa berjalan melalui kota yang ditaklukkan itu, saudara. Sangat sadis, sangat mengerikan, saudara. Bangsa Asyur terkenal dengan bangsa yang sangat kejam, sehingga semua daerah-daerah ditaklukkan itu merasa dia dengar mau datang, itu semua rakyat ketakutan. Israel ini tertekan, saudara, pada pemerintahan Raja Yeroboam abad 13 itu, sampai pemerintah Israel itu saat itu sampai membayar upeti supaya rakyatnya tidak disiksa. Nah, saya ada lihat sikap Yunus. Yunus itu bangsa Israel. Dia melihat bangsanya sendiri dianiaya, dikuliti, ya saudara, diperkosa, dirampas, diperas. Membuat Yunus merasa sakit hatinya, merasa kecewa dengan orang-orang Asyur, merasa ingin membalas dendam dia sama Asyur. Tapi dia tidak ada kekuatan, karena dia tentara Asyur adalah tentara yang paling hebat taktik perangnya. Setiap kali perang, bangsa Asyur selalu menang, saudara. Kalau itu terjadi kepada Bapak Ibu, apakah saat saudara kita melihat bangsa kita dikuliti, melihat anak-anak kecil dipenggal kepalanya, sakit nggak gitu? Kira-kira kalau Bapak Ibu gimana? Sakit apa bergembira? Tidak terima, Pak. Betul, tidak terima, Pak. Jadi kalau Yunus mengambil sikap, Tuhan bilang, kamu datang ke Niniwe, beritahu mereka supaya mereka bertobat, supaya hukuman Allah tidak datang. Artinya kamu datang ke Niniwe memberikan berkat. Artinya kalau saudara sampai lihat dimusuhi seperti itu, Tuhan perintahkan kamu datang kepada mereka, kamu beri berkat. Kamu datang berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kamu. Piye rasanya, Pak? Bagaimana, Bu, rasanya? Abot. Tapi tadi katanya apa lagunya? Pulihkan, pulihkan hatiku dengan hatimu. Firman ini saya nggak janjian sama WL-nya. Sebabnya saya punya tema yang lainnya. Tapi pada waktu saya memberikan firman ini di
di Ngawi pada waktu saat ibadah itu terusik sampai istri saya ngomong gini, Pak, firmani nanti nanya temanya apa? Yunus. Loh, radio Yunus, di gereja kemarin Yunus, kok Yunus terus? Enggak tahu, pokoknya kita suruh Tuhan Yunus saja. Bagaimana kita sama Tuhan diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang menyakiti hati kita. Bagaimana rasanya kalau saya dibuat Tuhan perintahkan saya harus memberi sesuatu makanan, berkat, baju, makanan dan lain pada orang yang pernah memaki-maki kita. Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu masuk akal nggak ya? Tuhan ini nih nyuruh kita mengampuni, mengasihi orang yang telah memaki-maki kita, yang telah membenci kita, yang telah memaitkan hati kita. Masuk akal nggak? Orang menyakitkan kita, orang telah membunuh saudara-saudara kita, kalau bisa aku bunuh dia sekalian. Betul nggak? Betul Pak, itu yang setuju, yang itu yang tadi nggak setuju Pak, nggak masuk akal. Yang masuk akal yang terakhir tadi loh Pak, bunuh Pak. Enak ayo, enak temen kowe. Yang itu Pak yang cocok. Tapi Tuhan perintahkan kita disuruh berbuat baik. Hati ini rasanya kalau Bapak Ibu datang pada orang yang pernah memaitkan hati Bapak Ibu, menyakitkan Bapak Ibu, dia pernah memfitnah kita, apa kita langsung gini, Pak Shalom bagaimana kabarnya? Terus sekali kita memberikan berkat, ini ada pisang Pak, ini ada singkong Pak. Tuhan suruh seperti kita berbuat seperti itu saudara. Inilah kalau menurut perasaan saya, perasaan saudara nggak tahu ya. Kalau saya nggak bisa saudara. Saya sakit pada waktu, maaf saya mau cerita lagi, pada waktu ayah saya membunuh saya, bukan akan membunuh saya. Dalam perjalanan waktu Tuhan perintahkan saya untuk mengampuni dia, untuk berbuat baik. Saya malam tidak, saya terus berjalan, tapi Tuhan terus langsung kembalikan lagi, kamu harus berbuat baik. Saya bilang tidak bisa. Berkali-kali saya bilang tidak bisa, tapi Tuhan semakin saya ditekan, kamu harus bisa. Bapak Ibu, setelah saya sakitnya ini, sakitnya di mana saudara? Di sini, nggak di sini ya? Di sini sakitnya. Oh di sini ya, betul. Nggak di sini ya. Setelah saat sakit saudara, benar-benar saya sakit. Saya masih ingat seringkali saya kalau tentang sini saya cerita. Saya telepon ayah saya, Bapak di mana? Saya di Ngawi pulang ke Malang. Bapak di mana? Saya di kantor. Saya mau ketemu di depannya Hotel Pajajaran di Malang. Dia datang, bawa mobil, saya datang, saya masuk pintu di mobilnya, saya ngomong, saya cerita Pak, saya minta maaf, saya telah jengkel Bapak. Saya tidak suka Bapak, bahkan saya ingin bunuh Bapak. Karena Bapak telah membunuh saya. Bapak telah berbuat tidak adil. Sama-sama terungkap sambil nangis, saudara saya nangis. Bapak saya itu bingung lihat saya nangis di mobil itu. Terus, kamu ini apa? Kamu ini ada apa? Gitu saudara. Terus saya cerita, kenapa Bapak berbuat gak adil sama saya? Selama mama saya meninggal, Bapak berbuat gini. Saya ceritakan semua saudara. Kejengkelan saya keluarkan semuanya. Dia melihat saya, dia tidak ngomong saudara. Karena ini orang jagoan saudara. Maaf, ayah saya ini almarhum ini jagoan. Mabuk, minum, medok. Karena dia montir Pertamina saudara. Jadi maaf, montir perusahaan swasta. Jadi dia pekerjaan mau ada kerusakan di mana dia panggil berangkat saudara. Jadi kerjanya duitnya ada tapi nggak nyantolkan buat minum, mabuk, medok saudara. Jadi saya merasa sakit karena hidup Bapak ini kok gak buat anak dan istrinya, kok gak buat kami pada waktu itu. Saya nangis tidak saudara, tok nih kabeh. Itu enggak ada sepertinya kita nggak bisa ngomong saudara, tapi seperuntul keluar semua saudara. Setelah itu saya nangis, sudah selesai, dia ngomong, sudah. Bapak ini sudah berdosa, Bapak wis item ben koyok kopi, kowe wis nang gereja ben kayak mamamu nang gereja. Dia ngomong gitu saudara. Terus sudah selesai, saya sudah meluk di karena saya motornya ini masih bunyi saudara. Saya takutnya namanya orang keliru lari, jadi mantenon sih Pak. Saya matikan, saya dipeluk. Saya itu kebetulan ada uang, Pak. Ini uang buat Bapak. Saya langsung mau pulang ke Ngawi. Dia nak, loh,
ngapain kamu kasih uang banyak sekali, saudara? Setelah saya kasih uang itu, hati saya itu plong, saudara. Saya pulang ke Ngawi, saya cerita saya plong, saudara-saudara. Bapak Ibu, ternyata tidak mudah berbuat seperti itu. Tapi setelah saya berbuat begitu, hasilnya bagi saya plong, saudara. Nah, saya lanjutkan lagi. Yunus tadi, saudara, Yunus tadi itu gambaran sikap tentang kemarahan, kebencian, sakit hati, dendam yang difitnah, membuat hati kita pahit. Akibat kekecewaan, dendam, sakit hati, marah, kepahitan yang tidak terselesaikan tadi, maka menimbulkan sikap yang namanya ketidaktaatan. Bapak Ibu tadi lihat pada waktu ayat berikutnya, Yunus itu pada waktu naik kapal, dia pada waktu dia naik kapal begini, saudara, naik kapal, naik, dia berada di mana? Saya kini kan digeledak atas kapal. Terus dia kemana? Perginya kemana? Ke bawah, paling bawah, terus tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu gambaran tentang nyaman. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa jengkel, lama-lama tidak terselesaikan, jengkel itu lama-lama turun ke dalam hati. Tempat yang paling nyaman itu di dalam hati. Misalnya gini, arek iki kok kurang ajar ya, kowe kok tiap kali nyakiti aku ya, oh ditenono kowe ya, tak bales kowe. Sing setelah kita bales, kita bales dia jungkir balik, tiba rasanya hati seneng. Jadi kenyamanan itu tinggalnya di dalam hati. Kebencian, kemarahan, sakit hati itu kalau tidak diselesaikan menjadi kepahitan yang terus turun ke bawah, tinggalnya di dalam hati. Pulihkan hatiku dengan hati kasih-Mu. Kita disuruh mengasihi. Jadi tahu ya penyebab ketidaktaatannya. Luar biasa jemaat, ada yang oke gitu ya, ada yang diem aja karena merasa apa tenan ya. Saudara, ini nanti kita lihat setelah Yunus itu berada di dalam kapal. Itu tadi Yunus kan sifat. Saya gambarkan Yunus ini adalah sifat. Remanya di sini adalah Yunus itu sifat hati yang tidak terselesaikan, sakit hati, kebencian, kemarahan yang sampai pahit, sampai tinggal di dalam hati seperti tidak ada apa-apa. Misalnya saya pernah menyakiti Pak Tantri, tetapi Pak Tantri benar sakit itu, tapi karena saya sering ketemu, ben dianggap apa-apa, dianggap saya baik saja Pak Tantri. Tetapi sebenarnya sakitnya Pak Tantri, hatinya Pak Tantri kepada saya tadi sudah tidur di dalam paling bawah, sudah nyaman tidur di situ. Saudara, sekarang kita lihat setelah Yunus itu berada di dalam kapal ya. Kapal ini berbicara tentang hidup saudara pribadi, tentang keluarga, tentang ekonomi, itu kapal. Misalnya kalau kadang-kadang gini tau, ada orang manten itu, wis selamat ya kamu menempuh batra hidup yang baru gitu ya saudara, mengarungi lautan gitu ya, disetir bareng, ojo sing lanang rono, ojo sing wedok rene kok muter ning ngono ae gitu ya. Jadi kapal itu berbicara tentang pribadi, berbicara tentang keluarga, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang kehidupan sosial. Kita lihat ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Jadi pada waktu angin ribut itu datang, Yunus naik dalam kapal, kapalnya terus belayar dalam beberapa kilometer. Anginnya datang, anginnya datang, kemudian angin berubah menjadi badai. Akhirnya kapal montang-manting hampir hancur. Terus semua awak kapal dikatakan berteriak-teriak minta tolong kepada Allahnya masing-masing. Bukankah kita juga sering kadang-kadang nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, tiba-tiba di keluarga ini kok tiba-tiba terjadi pertengkaran. Tidak sengaja tiba-tiba ekonomi kita harus melorot. Tiba-tiba nggak ada apa-apa kok kita hubungan sama si A, si B kok tiba-tiba terus ngerenggang. Terus kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kenapa saya? Tuhan tolong kenapa saya? Lukas 6 ayat 49, Lukas 6 ayat 46 sampai 49 berkata, mengapa kamu berseru kepada kau Tuhan Tuhan padahal kamu tidak mau melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepada Tuhan, kata firman Tuhan,
mendengar perkataanku dan melakukannya, aku samakan dia seperti orang yang membangun. Coba saya minta bantuan Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Multimedia bisa bantu. Setiap orang yang membangun rumah, biar nggak salah ya, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Ada bisa? Bisa ketemu, Mas? Bisa baca? Ya, yang keras. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Demikian ini firman Tuhan. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat menyatakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera runtuh dan hebatlah kerusakannya. Ya. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya sama dengan orang yang membangun rumah. Kalau orang membangun rumah, pertama kali yang harus dilakukan pertama kali yang harus dibangun itu apanya, Bapak Ibu? Pondasinya. Pada waktu membangun pondasi langsung ditumpangi batu bata apa digali dulu? Digali dulu. Saya ulang lagi, pada waktu bikin pondasi Bapak Ibu itu rumah itu langsung saja tanah ditumpangi batu bata atau digali dulu? Berarti digali dulu. Berarti tanahnya kalau digali berarti tanahnya dikeluarkan. Tanahnya dikeluarkan dulu, baru setelah itu ditata dengan batu. Kemudian setelah jadi pondasi ini diterata dengan tanah. Dengan kata lain, pondasi ini bisa dilihat langsung dengan mata, kelihatan begini atau tidak kelihatan. Pondasinya tidak kelihatan karena tutup dengan tanah. Kalau sudah jadi pondasi, maka bangunan nanti yang kita bangun seperti ini itu berada di atasnya pondasi apa di sampingnya pondasi? Di atasnya pondasi. Jadi remanya begini firman ini. Bangun dulu yang rohani, bangun dulu yang tidak kelihatan, maka yang kelihatan akan menumpang, akan mengikuti yang tidak kelihatan. Bangun dulu kerohanian kita, maka yang jasmani akan mengikuti. Ada firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya. Kerajaan Allah itu kelihatan enggak, Bapak Ibu? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi kerajaan Allah soal kebenaran, itu tidak kelihatan. Tapi dicari lebih dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Semuanya itu dicari oleh semua bangsa yang tidak menalah. Juga kita mencari semua itu, yaitu makanan, minuman, pakaian, itu cuma ditambah sama Tuhan. Tetapi yang utama cari dulu kebenaran, cari itu firman. Hidupi rohani kita masing-masing, hati kita dulu dipulihkan, nanti baru yang kelihatan, makan, minum, pakaian itu ngikuti, saudara. Kalau gitu nggak usah kerja, Pak. Ya bukan, ya harus tetap bekerja, karena bekerja itu adalah fasilitas yang Tuhan mau curahkan itu lewat di situ, Bapak Ibu ya. Sekarang yang ayat 6 sampai ayat 11. Ayat 6 11 itu awak kapal sedang bingung, sedang mencari penyebabnya apa ya. Kok kapal ini goyang terus, saudara? Padahal nakodanya bukan orang biasa, nakodanya adalah orang yang sangat luar biasa, sudah berlayar antara Yafu ke Tarsis. Itu sudah hebat. Tetapi pada waktu Yunus tumpang di kapal itu, dia nakoda dan awak kapalnya tidak bisa mengatasi kapal itu, saudara. Kemudian dia berusaha mencari dan hasilnya ketemunya begini, ayat 12. Sautnya kepada mereka, ini Yunus yang ngomong, saudara. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campaklah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab
aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Yunus langsung ngomong, angkat aku, campakkan ke dalam laut, supaya kapal itu reda. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah tahu penyebabnya adalah kejengkelan yang tidak terselesaikan di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, membuat yang lainnya itu terus merentet. Ini jadi nggak marah-marah, ikut dimarahi. Bapak Ibu pernah tahu nggak, Bapak Ibu, kita pernah ya, ayah ibu ini bertengkar sama orang lain, misalnya bertengkar sama orang lain, tapi pertengkaran itu tiba lutut ke kita, gara-gara loh, nyambung saudara ya. Padahal konfliknya itu taunya cuma satu orang itu tadi. Seperti yang dikatakan Yunus tadi, saudara, nakoda berusaha mencari, menemukan, sudah tahu itu loh penyebabnya. Tapi sudah tahu lagi apakah Yunus itu dibuang. Sudah, ayat berikutnya, ayat 13. Lalu berdalurlah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora dan menyerang mereka. Sudah tahu Yunusnya ngomong, aku angkatan campakkan ke laut, tapi nakoda kapal masih membawa Yunus ke darat. Artinya dia mempertahankan Yunus itu tidak keluar di dalam hatinya. Kenapa saudara? Kenapa sih kita tidak mau mengampuni orang yang salah pada kita? Kenapa sih kita tidak bisa berbuat baik sama orang yang menyakiti hati kita? Karena kejengkelan itu nyaman tinggal di dalam hati. Aku lah ketemu orang itu, suka aku. Lah itu rasanya nyaman di dalam hati, sehingga mau mengeluarkan itu angel saudara. Terus kita lagi, Yunus bertanya di sini ayat 10, ayat 14, masih berdialog lagi sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan supaya tidak salah. Artinya setiap kali kita tahu bahwa problem pokoknya ini yang diselesaikan, yang harus dikeluarkan, kita masih berdoa lagi sama Tuhan. Saudara, sebenarnya dampak apa sih kalau Yunus itu mau dikeluarkan? Dampak apa sih kalau kesakit hati itu dikeluarkan? Itu dampaknya apa? Kita lihat ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Setelah Yunus diangkat, Yunusnya diangkat terus dicampakkan ke laut, maka kapal itu menjadi tenang. Yunus tadi berbicara tentang sikap hati atau konflik batin yang tidak terselesaikan, yang sudah tidur bertahun-tahun di dalam hati, tidak sengaja dan kita tidak sadari itu akan mengganggu kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan ekonomi kita, bahkan hubungan sosial kita pun juga akan termaruh dengan Yunus. Saat Yunus itu ada di dalam hati kita semuanya, sama seperti kita membangun rumah yang pondasinya tidak ada, yang pondasinya sampah, kemudian kita tata dengan batu. Firman Tuhan, ibadah setiap minggu, membaca komsel setiap minggu, membaca firman, terus ditumpangi, terus jadi bangunan yang cukup rata, tapi pondasinya tadi sampah. Pada waktu badai datang menerpa rumah ini, maka walaupun bangunnya ini cukup tinggi, tapi kalau badainya datang luas, tergeser, terkikis pondasinya, maka habislah yang atas. Saudara, bagaimana Pak cara mengeluarkan Yunus? Bagaimana Pak cara melakukan sakit hati, luka batin itu caranya gimana? Yakobus 5 ayat 16 bagian A saja. Coba multimedia, Yakobus 5 ayat 16 bagian A saja. Udah? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah, dibaca sama-sama ya, dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah ya, saya ulang lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mendoakan, hendaklah kamu saling mengaku, saling berarti tidak sendiri, ada pihak yang lainnya, saling mengaku. Setelah saling mengaku, saling mendoakan, artinya berbuat baik,
maka kamu akan menjadi. Lah saya nggak sakit Pak. Mungkin secara rohani kita bisa juga sakit. Jasmani nggak sakit, tapi rohani bisa sakit. Karena apa? Kegagalan. Bikin usaha ini kok gagal ya. Dimodali sekian, bikin usaha jadi gagal lagi. Perceraian dan pernikahan usahanya kok dekat sekali ya. Jadi kok badai ini datang tapi nggak teratasi ya. Ini saudara, kalau kita bisa saling, artinya begini. Saya mau bikin kayak dulu pernah, tapi saya mau ulang lagi. Misalnya saya ini tidak dengan perguruan saya, dengan saya berguru, tiba-tiba saya ini menyakiti Pak Tantri, saudara. Jadi menyakiti Pak Tantri, perkataan saya menyakiti Pak Tantri tak maki-maki, tidak ada apa-apa. Padahal itu saya anggap guyon, saudara. Tapi ini menyakitkan Pak Tantri. Pak Tantri pulang tuh berpikir gak bisa tidur semalaman, berpikir terus, saudara. Lah, karena Pak Tantri tidak bisa bertidur, terus akhirnya Pak Tantri jengkel, menjadi marah kepada saya. Sekarang pertanyaannya, yang harus menyelesaikan, yang harus meminta maaf, yang harus menyelesaikannya ini saya mendatangi Pak Tantri atau Pak Tantri ya minta maaf ke saya? Wah, sekarang semuanya pinter-pinter ya. Pak Tantri ya datang. Luar biasa Jemaat GBT. Banyakan kemarin saudara kita bisa di jemaat yang banyak itu dia bilang, ya salah ya Pak Edi harus datangi. Saudara ya. Tapi sini langsung Pak Tantri. Bagus saudara. Kita lihat sumber dasar hukumnya ya. Dasar firman-Nya. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 23 24. Jikalau engkau ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan ada sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu, memasukkan persembahan sana, aduh, kok aku tadi gak suka ya sama Pak Edi, Pak Tantri mau gitu, jangan dicemplungkan Pak Tantri, nanti gak diterima Tuhan, balik dulu. Nawi nemui saya, Pak, kemarin itu saya tersinggung loh dengan Pak Edi, ngamuk gitu, saya gak bisa tidur semua, saya pokoknya gelisah gak bisa tidur, saya jengkel sama Pak Edi, gak suka. Saya sekarang minta maaf atas kejengkelan saya tidak tahu semuanya, mungkin Pak Edi guyon apa, pokoknya saya mau minta maaf, dikeluarkan sama Pak Tri, itu keluarkan kejengkelan ke saya, kemudian dia balik ke gereja, dia memberikan persembahan. Itu yang diajarkan firman Tuhan, kalau kita memberikan persembahan pada Tuhan, ada sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu, tinggalkan persembahannya, tapi kita berdamai lebih dulu. Satu lagi, Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus 11 ayat 25 26. Dan jika kamu untuk berdiri berdoa kepada Tuhan, ada sesuatu di dalam hatimu terhadap saudaramu, saudara tetap sama, ada sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, maka apa saudara? Kita harus berdamai dulu, saudara. Kenapa kita berdoa, berpuasa, kita berteriak-teriak sama Tuhan, Tuhan kok gak balas-balas, saya doaku Tuhan kok gak dibalas-balas. Ini ada salah satu syarat saudara. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Pak Tantri tadi itu sakit hati, tidak bisa tidur, datang ke rumah saya, maka artinya Pak Tantri tadi itu melepaskan pengampunan ke saya. Pak Tantri telah memberikan pengampunan ke saya. Pak Tantri datang tidak hanya tangan hampa, tapi dia membawa oleh-oleh ke saya. Artinya Pak Tantri saling mendoakan. Pak Tantri telah berbuat baik pada saya. Maka semuanya akan menjadi sembuh. Artinya apa problem kita? Itu akan di jalan keluar di depan kita. Nyata jalan keluarnya kelihatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Beberapa tahun yang lalu saya menjadi saksi pernikahan seorang pengusaha di Ngawi, saudara. Tapi dalam perjalanan berikutnya, kemarin saya diminta mendoakan karena usahanya ternyata sudah menurun jauh dan dia ini sakit. Jadi seorang pengusaha ini sakit, saya datang, saya tanya, dia bercerita, sakitnya ini sudah dibawa ke rumah sakit Panti di Madiun, sekali opname itu kemarin habis 30 juta. Terus kemudian seminggu bak pulang, kambuh masuk lagi, menghabiskan uang 30 juta dalam 1 bulan itu, saudara. Kemudian masih sakit lagi, bak ke Surabaya, ternyata sesek, harus diring.
di Ring Pasaring Surabaya, tapi masih sesek. Akhirnya berangkat ke Malaysia, ke Penang. Terus di bypass sudah, dari kemarin ditunjukkan di ini sudah di video, sama ternyata sama teman saya di video, dibuka gini ya, diambil jantungnya, dibawa keluar, jantungnya dilihat, ternyata jantungnya normal, dibalik lagi sudah. Dari jantung normal dilepas, dimasukkan lagi, pulang ke Indonesia, penyembuh dalam waktu itu, dalam proses pemulihan masih sesek lagi. Nah sekarang ditambah lagi perutnya membesar, peluang membesar, terus kemaluannya membesar. Dia bingung karena sudah berobatnya sudah kemana-kemana, Surabaya, setelah ke Malaysia, ke Penang, putar terus, habis uangnya sudah cukup banyak. Saudara, dia datang kemarin sama kakaknya, kemudian saya datang ke sana, dia menceritakan berapa jumlah jutaan yang dikeluarkan untuk mengobati pengusaha ini, seorang pengusaha ini. Pada waktu itu saya sudah ngomong awal-awal, mengingatkan lagi beberapa tahun yang lalu, saat dia berhasil, uangnya banyak, jangan tinggalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, setelah dia berhasil semuanya, dia tidak lagi hadir di gereja, tidak lagi ikut pelayanan, tidak lagi untuk melakukan sesuatu seperti yang Tuhan katakan, tapi dia melakukan kesenangannya di luar. Sekarang sudah dia bilang, saya mau minta mati Pak Edi. Duh, jangan minta mati. Kenapa minta mati? Ini minta sembuh sama Tuhan supaya jadi saksi. Saudara, karena jam 11 malam, ini sudah 1 bulan, setiap jam 11 malam itu sampai jam 3 pagi tidak bisa tidur, dia malah buang semua perutnya semakin besar, semua dan hasilnya kemarin di lab lagi, sampai di lab yang di Malaysia tidak ada penyakitnya. Saudara, akhirnya dia nangis. Coba sekarang yang sakit hati, Yunus itu di dalam dirimu keluarkan. Saat kita bilang itu nangis, saudara. Bapak Ibu, saya bersama kata, sekarang mumpung masih ada waktu, yuk, situ sakit hatimu sama siapa? Aku nggak bisa jalan Pak Edi, aku nggak bisa bangun ini. Wis istrinya, telepon nanti yang bikin dia sakit hati, dia telepon, dia minta maaf. Telepon lagi, dia minta maaf. Nanti kita doakan. Saudara, saya doakan kemarin, kita masih ingat, tahu kabarnya gimana semalam kok nggak ada. Biasanya dia sudah telepon, kok ini sudah nggak telepon lagi. Saya percaya Tuhan sudah tolong, bisa tidur nyenyak. Saudara, ternyata Yunus di dalam hati itu membuat segala sesuatunya berakhirnya luar biasa. Saya mengundang musiknya maju ke depan. Jadi kalau pada hari ini Tuhan izinkan kita datang bersama-sama, saudara, Bapak Ibu semuanya, mari kita mengoreksi diri. Ya, kita mengoreksi diri masing-masing demi keluarga kita masing-masing. Jangan kita anggap, wah lah itu cuma cerita, saudara. Tapi ini saya mengalami, saudara, tanpa firman ini saya nggak berubah apa-apa. 2004 bulan keempat saya mendapat firman ini, saudara. Dari saat di Ngawi dapat 3 bulan saya di Ngawi, belum punya pekerjaan, saudara. Tiba-tiba Tuhan ngasih saya Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 15. Kemudian saya berterima sebagai rema, saya melakukannya satu persatu. Semua saya berusaha melepaskan kesakit hati saya, bahkan termasuk saya pemberesan sama istri saya, saudara. Anak-anak saya panggil semuanya, saudara. Dan sejak saat itu Tuhan menuntun hidup kami dari segala sesuatu yang rusak, keluarga tidak bisa dipulihkan, sampai ekonomi segala macam. Tuhan satu persatu bertahap terus menerus memulihkan keluarga kami, memulihkan ekonomi kami, memulihkan anak kami. Pagi hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Kalau saya punya pengalaman tentang sakit hati, tentang luka batin, hari ini saya saksikan Bapak Ibu sekalian, saya menyelesaikannya semuanya pada istri saya, pada ayah saya, pada semua orang-orang yang menyakiti hati saya. Ternyata firman ini bukan hanya cerita, tapi firman ini betul-betul hidup, ya dan amin. Saya mengundang saudara bangkit sama-sama.